Coba perhatiin sekeliling kamu. Nggak ada yang aneh kan? Tapi gimana kalau ternyata bukan kamu sendirian? Halo, selamat datang di podcast malam. Aku Andin, malam ini aku akan menemani kamu masuk ke cerita yang bikin merinding. Selama ini kita sudah sering dengar kisah misterius. Sekarang kita kedatangan narasumber. Halo, perkenalkan, nama saya Gaby. Di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman horor saya. Jadi, sebelum kita mulai, kecilkan lampu, naikkan volume, dan pastikan kamu nggak sendirian. Oke, jadi di sini Kak Gaby punya pengalaman horor apa nih? Bisa diceritakan ke teman-teman Telsa ya? Oke, kita di sini mau cerita pengalaman tentang horor saya. Di hari itu malam Jumat kalau nggak salah ya teman-teman, saya itu lagi jalan-jalan di kampung sebelah itu kan. Terus tuh saya lewat di jembatan yang mungkin itu horor banget ya guys. Terus saya habis lewat dari jembatan itu tuh saya pulang tuh nggak kerasa apa-apa sih, kayak biasa aja gitu kan. Terus saya sampai di rumah itu saya kayak gimana ya, kayak ketawa-ketawa sendiri gitulah teman-teman ya kan. Terus habis saya ketawa-tawa sendiri tuh saya tuh nggak kenalin mama papa aku, dan itu pun aku suruh ngusir mama papa aku di kamar sendirian. Saya habis itu tuh setengah sadar setengah enggak ya. Terus itu saya tetap kekeh nggak mau sama mama papa saya ya teman. Kalau boleh tahu itu kejadiannya kapan ya Kak Gaby? Itu mungkin sudah tahun lalu ya. Kok bisa sih cuman ke jembatan, lewat jembatan aja, tapi sampai rumah tuh kayak nggak kenalin orang tua? Apa Kak Gaby punya aura tersendiri? Saya juga kurang tahu ya kak. Saya itu cuma lewat aja sih. Itu kebetulan kayak sudah malam banget ya. Itu tuh benar-benar kayak gabut aja. Terus tiba-tiba lewat ke situ kan. Terus aku tuh sampai rumah tuh nggak ngenalin. Terus akhirnya itu dipanggilin sama pendeta saya. Terus didoakan, itu sudah sadar, kayak benar-benar kayak aktivitas biasa gitu kan. Terus kayak esokan harinya tuh udah kayak biasa-biasa aja kan. Habis itu saya itu malam sorenya tuh ke tempat nenek saya, terus diajak ke kayak lihat turnamen volley ya. Terus itu sampai sana itu kan dekat kuburan kan. Habis itu saya itu kayak ngalamun gitu kan, terus saya itu lari dari lapangan itu sampai pulang, terus tiba-tiba nangis kayak berontak gitu loh toh. Saya habis itu saya sampai didoain pakai agama Islam mungkin ya kan, soalnya saudara saya juga Islam. Terus akhirnya dibawa ke kayak orang pintar gitu kan. Lalu saya didoakan, kasih air putih, suruh minum. Akhirnya saya udah berhenti nangis. Dari situ saya pakaian saya yang dipakai malam itu dibuang di kayak sebuah kali gitu kan. Terus dibuang, nggak boleh pakai itu lagi. Nah gitu teman-teman ceritanya. Kok bisa ya Kak? Padahal cuma lewat jembatan, tapi kok dampaknya sampai harus didoain sama kiai. Kalau boleh tahu, Kak Gaby awalnya gimana sih kok bisa kemasukan sih enggak ya, tapi kayak sampai rumah tuh nggak ngenalin orang tua? Kurang tahu ya kak, katanya itu emang di situ jembatannya sih horor. Soalnya saya waktu lewat situ tuh ada kayak sajen di pinggir jembatannya. Terus mungkin ya dampaknya dari situ juga sih, kalau bisa jadi. Cukup seru ya Kak. Kalau boleh tahu Kak Gaby ada pengalaman horor lagi nggak sih yang bisa diceritakan ke teman Telsa TV kita? Ada nih kak, minggu lalu mungkin ya. Saya tuh tidur jam 8. Terus saya nggak tahu tiba-tiba tuh kebangun kayak ada suara berisik banget gitu loh kak, kayak lagi kumpul keluarga gitu kan kak. Tapi aku tuh di depan tuh udah nggak ada orang. Itu posisi pukul 1 malam. Terus itu saya kayak ya udah mikirnya kayak ada keluarga lah, kayak lagi
ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol gitu kan Kak. Terus saya itu dengar kayak ada ketawa, hi gitu kan Kak. Terus itu saya kayak ya udah sih mikirnya kan kayak keluarga aja gitu kan Kak. Ternyata itu bener-bener itu tuh udah sepi banget. Terus aku dari situ tuh mulai kayak deg-degan banget gitu kan Kak. Terus saya lihat dari atas, lihat atas kamar gitu kan Kak. Terus udah kan apa tuh habis diketawain pertama kali itu kayak ya udah mikir aja itu keluarga, ternyata itu bukan. Terus kedua kalinya pun aku juga diketawain lagi gitu Kak. Oh gitu, kalau boleh tahu Kak Gibi itu emang punya keturunan bisa ngelihat atau emang cuman Kak Gibi aja nih yang bisa ngerasain aura kayak gitu dan bisa melihat? Ada sih Kak, tante aku itu bisa ngerasain kalau bude aku itu bisa kayak lihat gitu kan Kak. Nah, jadi mungkin ya bisa jadi sih Kak. Oh gitu, cukup nyeremin ya guys. Bayangin kalian malam-malam tiba-tiba ada yang ketawa di rumah kalian. Sekarang nih Kak, aku mau tanya, ada nggak sih Kak cerita pengalaman di Kak Andin horor gitu? Aku punya, tapi yang ngalamin bukan aku ya, yang ngalamin itu tetangga aku. Jadi dia kan punya suami kayak jualan sayur gitu. Kalian tahu kan ya kalau jualan sayur itu kita jam 3 udah harus berangkat ke pasar. Nah, pernah nih istrinya tuh ngerasain kok kayak ada yang nyium gitu kan. Mikirnya oh mungkin suaminya mau berangkat kerja. Ternyata itu bukan, ternyata itu sosok makhluk lain yang nyium tetangga aku itu. Habis itu kan tetangga aku istrinya nih tanya nih, kamu semalam cium aku? Enggak kok, aku aja nggak masuk kamar kamu kan. Ucap suaminya gitu. Ternyata yang nyium itu bukan suaminya guys. Ternyata mungkin sosok lain ya. Kok bisa ya Kak ada makhluk kayak gitu tiba-tiba cium kayak gimana gitu Kak? Iya aku juga heran. Untungnya ya sampai saat ini aku belum pernah ngerasain hal yang namanya diganggu makhluk kayak gitu. Din punya cerita horor lagi nggak sih selain kayak tetangganya itu? Ah ya, aku punya nih guys satu. Kan mamaku dulu itu punya mantan suami ya, alias kayak bapaknya kakakku gitu. Nah, dia tuh kerjanya kayak supir, ini loh guys, supir kontainer gitu. Terus pernah kejadian, dia itu kayak mungkin kena penyakit yang kalau kelamaan nyupir atau duduk itu loh guys, yang sleep itu. Dan terus itu bapaknya masku itu kayak ngalamin kayak gitu, terus dia tuh meninggal. Sebelumnya dari pihak keluarga aku itu nggak ada yang tahu ya kalau mantan suami mama aku itu udah meninggal. Jadi mamaku pernah nih guys, BTW mamaku tuh bisa ngeliat ya dan bisa ngerasain hal kayak gitu. Mamaku tuh pernah tidur kayak ada yang ngerasa kayak di sebelahnya tuh ada kayak sosok pocong dan itu tuh besar gitu loh guys. Dia tuh kayak minta maaf ke mamaku, kayak mamaku kan bingung ini siapa kok minta maaf ke mamaku. Tiba-tiba pas mamaku ke pasar sama nenekku ini ada nomor gak dikenal telepon gitu loh guys. Pikirnya itu mungkin siapa ya. Ternyata pas dijawab teleponnya itu dari pihak keluarga mantan suami mamaku dan bilang kalau ternyata mantan suami mamaku ini udah meninggal 7 hari yang lalu dan pas hari itu tuh sudah 7 hari kematian gitu loh guys. Jadi mamaku ya rasanya kayak gimana gitu, ternyata dia sempat datang buat minta maaf ke mama. Oh gitu ya Kak, cukup ngeri juga sih. Iya kak, aku habis diceritain mamaku juga rasanya kayak gimana gitu. Yes. Jadi gitu ya guys cerita dari aku nih, katanya Kak Gaby ada satu cerita horor lagi nih pengalaman pribadinya, boleh diceritakan? Nah jadi guys aku masih punya satu cerita lagi nih itu yang ngalamin tante saya. Nah itu kan tante saya itu kayak jualan kota, terus ada warung juga, jualan laptop gitu kan. Terus itu ada tetangga yang bener-bener sirik sama tante aku sampai itu tuh kayak mau numbalin satu keluarganya tante aku kan. Sehabis itu tuh kayak setiap pagi tuh kayak mesti ada tanah tanah kuburan sama kayak bunga-bunga gitu kan Kak. Tuh terus habis itu kan mikirnya kayak ih kok kotor banget. Ya udah kan disapu, mikirnya belum tahu kalau itu tuh tumbal kan Kak. Sehabis itu tuh hari berikutnya tuh kayak bener-bener lebih kotor gitu Kak. Ada kayak mie yang barusan dimasak tapi kayak bener-bener kayak dituangin gitu Kak. Terus habis itu
tante saya itu pergi ke kayak apa ya, orang pintar gitu kan. Habis itu tuh minta tolong ke orang pintar itu, suruh kayak doain rumahnya. Dan habis didoain itu kayak dikasih air garam terus ditaburin di depan rumahnya gitu kan Kak. Habis didoain itu terus ditabur sama air garam, tetangganya itu kayak bener-bener baik banget ke tante saya gitu. Cukup ngeri ya Kak. Iya sih Kak, cukup ngeri. Makanya kayak kita itu harus berhati-hati ya kan Kak, kayak tumbal atau apa itu kan Kak. Jadi gitu ya guys, sedikit cerita dari aku dan Kak Gaby. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye. Bye. We're looking back, we mess around, but that was then, and this is now. We need enough love to hold us where we are.